Ada ular merayap di gadis ini. Ular ketika gadis itu tertidur lelap. Perlahan mendekati bayi di pangkuannya. Itu memamerkan giginya, membenturkan rahangnya yang menakutkan. Tidak tahu bayi ini bukan tipe yang lelah. Pupil bayi langsung berubah ungu. Segera mengusir ular ini. Bayi ini adalah kristalisasi cinta antara ras manusia dan ras binatang. Ibu dia berasal dari ras manusia. Ayah dari klan binatang. Ras manusia dan ras binatang selalu berselisih. Jika bukan karena konspirasi dari umat manusia bertahun-tahun yang lalu. Kemudian orang tua anak itu tidak akan bersama. Ras manusia pada waktu itu hanya ingin memusnahkan ras binatang. Tetapi karena ras binatang buas memiliki terlalu banyak kekuatan bertarung. Jadi orang-orang belum mencapai tujuan mereka. Hari itu, seorang remaja etnis memikirkan cara. Dia mengirim orang untuk menemukan virus yang berspesialisasi dalam menangani ras binatang buas. Lalu oleskan pada kain ini. Dibuat sebagai hadiah untuk klan binatang. Utusan orang-orang tidak tahu plot ini. Sampai dia melihat orang-orang binatang itu jatuh satu persatu. Baru saat itulah dia tahu dia dimanfaatkan oleh suku-suku. Karena kemarahan terhadap rakyat. Dan keengganan untuk ras binatang. Jadi gadis itu tetap di ras binatang. Menikah dengan besman terkuat di sana. Dan melahirkan 2 anak. Memiliki 2 garis keturunan ras manusia dan ras binatang. Bayi di hatinya adalah salah satunya. Saat anak itu diserang ular. Maka gadis itu sedang memimpikannya sebuah mimpi. Pasti sudah tahu di zaman itu. Hanya mereka yang dipilih Tuhan yang bisa bermimpi. Gadis yang tidak memiliki mimpi selama bertahun-tahun. Tapi hari ini dia memimpikannya sebuah adegan. Dalam mimpi, ada seorang anak laki-laki yang wajahnya tidak diketahui. Dia memberitahunya. Anaknya lahir pada hari komet biru muncul. Dia akan membawa bencana. Hanya ketika menyerahkan bayi itu kepadanya. Hanya dengan begitu bencana dapat dihindari. Gadis tidak mau melepaskan penghinaannya. Jadi bocah itu mengancam akan membawa saudaranya pergi. Gadis itu masih tidak setuju. Semua adalah darah dia. Dia tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Tidak ada yang baik-baik saja. Anak laki-laki itu sepertinya sedang marah. Mengatakan itu akan membawa suaminya pergi. Gadis ketakutan. Dia ingin mengejar anak itu. Tapi anak itu masih menghilang. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan satu kalimat terakhir. Jangan mengejar seseorang yang bisa bernyanyi. Gadis itu tidak mengerti apa maksud anak laki-laki itu. Dia tidak tahu saat dia sedang bermimpi. Anaknya hampir digigit ular berbisa. Tapi saat dia panik. Kemudian seorang anak dari ras binatang datang untuk memberitahunya. Manusia menyerang lagi. Gadis itu sangat ketakutan. Dia khawatir mimpinya akan menjadi kenyataan. Tetapi semakin takut akan sesuatu, semakin itu akan datang. Saat bertarung. Suaminya dikelilingi oleh sekelompok orang. Tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia kalahkan. Masih kena panah punya manusia. Lihat Besman telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Yang lain segera bergegas. Dengan gila mengirimnya ke surga. Darah hijau dari Besman itu meluap ke tanah. Dia melemparkan kutukan jahat mengutuk orang-orang. Lalu tinggalkan dunia. Sampai gadis itu datang. Kemudian dia digantung di pohon oleh manusia. Dia hanya harus menemukan putra sulungnya. Tanpa diduga, putra sulungnya ditemukan oleh seorang remaja etnis. Hanya saja dia tidak berniat untuk menghabisi anak ini. Dia mengambil bayinya. Lalu berikan masing-masing bawahannya satu pisau. Dia ingin membesarkan anak dari 2 garis keturunan ini. Gadis itu ingin mengejar putranya kembali. Tapi suaranya membuatnya merinding. Dia ingat mimpi itu. Apa yang dikatakan anak itu menjadi kenyataan. Sebelum dia pergi dia berkata, "Jangan kejar orang yang nyanyi." Di air dingin. Satu gadis melakukan yang terbaik. Untuk mengangkat bayi dia. Dia akan mati lemas. Tapi dia memutuskan untuk tidak membiarkan anaknya mendapatkan sedikit air dingin. Inilah kekuatan cinta ibu. Gadis itu bertahan selama berhari-hari. Akhirnya sampai di suatu tempat.
Dianggap sebagai tempat di mana bahkan sihir tidak bisa menyentuh. Pergi saja ke dasar tebing. Maka putranya akan benar-benar bebas dari kutukan. Tapi ini tidak mudah. Dia harus menemukan jalan keluarnya. Di ribuan gua ini, gadis itu kemudian menemukan sebuah gua dan masuk. Banyak kelelawar di sini. Dia takut mati. Saya tidak berani sembarangan pergi ke gua lain. Sampai Eng Som tumbuh dewasa. Lalu berikan ini padanya. Lagi pula, dia memiliki darah ras binatang. Jadi itu akan jauh lebih kuat dari ibunya. Tentu saja putranya tidak mengecewakannya. Pada tahun anak laki-laki itu berusia 10 tahun. Bocah itu menemukan jalan ke dasar tebing. Tanda penuh sama anak. Kemudian temukan garam batu untuk dibawa kembali. Ketika dia dengan senang hati melaporkan berita ini kepada ibunya. Ibu masih tidak percaya. Sampai dia merasakan asinnya batu itu. Baru saat itulah tahu bahwa ibu dan anak mereka diselamatkan. Ibu dan anak perempuan mengikuti jalan yang ditandai oleh putra. Mereka akhirnya meninggalkan gua. Turun ke dasar jurang. Tapi ini bukan akhir dari rasa sakit. Mereka masih harus menyeberangi danau lava ini. Kaki anak laki-laki itu terbakar sampai terasa sakit. Ibu kemudian menggendongnya. Anak itu agak aneh. Kenapa takut panas? Tapi ibu tidak takut. Dia tidak tahu bahwa ibu dia lebih menderita daripadanya. Dia hanya mengandalkan kemauannya. Akhirnya melewati tempat lava itu. Sang ibu sekarang berani jatuh ke tanah. Anak memberi ibunya air minum. Baru sekarang dia mengetahui bahwa kaki ibu terbakar parah. Dia sangat sedih. Buruan cari obat luka bakar buat ibu. Tapi di saat itu, dia mendengar binatang buas menggeram di sekitar. Dia mengangkat kepalanya dengan gugup. Melihat banyak serigala. Berjalan perlahan menuju ibu dan putranya. Melihat ibu terbaring di tanah karena dia sangat kesakitan. Di hatinya anak sepanas api. Dia takut serigala-serigala ini akan menyakiti ibunya. Di saat bahaya, anak mengaktifkan darah binatang di tubuhnya. Sama seperti ketika dia masih kecil. Bertemu ular yang matanya berubah ungu. Sekarang kecepatan dia lebih cepat dari serigala liar. Dia berhenti di depan ibunya untuk melindunginya. Meski masih muda, tapi darah binatangnya sangat kuat. Serigala tidak berani mendekat. Pada saat inilah pemimpin muncul. Sepertinya lapar. Tidak takut dengan kekuatan bocah itu. Itu perlahan bergerak maju. Ia ingin menyerang anak ini. Bocah itu melihat itu dan segera bersiap untuk bertarung. Tanpa diduga pada saat ini, orang aborigin yang tinggal di dasar jurang ini menyelamatkan mereka. Bocah itu dengan cepat dikembalikan ke bentuk manusia. Anak laki-laki itu memohon kepada penduduk asli untuk menyelamatkan mereka. Saat ibu bangun, dia langsung ingat apa yang ada di mimpinya. Kemudian dibandingkan dengan gambar saat ini di depan mata. Anak laki-laki dalam mimpi itu. Bukankah itu anak dia? Dia baru sadar. Mimpi itu dibawa oleh seorang anak laki-laki. Itu tujuan anaknya. Mungkin katakan padanya untuk membawa anak ke sini. Ibu benar-benar hancur. Dia tidak percaya dia dimanfaatkan oleh putranya.